Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai aspek hukum yang harus diperhatikan ketika hendak membeli rumah dengan metode pembayaran cicilan. Jadi apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu. Mungkin teman-teman sekarang sudah ada yang punya rencana untuk membeli rumah dengan cara mencicil. Nah, kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan ya ketika membeli rumah dengan cara mencicil agar di kemudian hari bisa mencegah timbulnya persoalan-persoalan hukum kayak gitu. Pertama yang harus diperhatikan terkait dokumen kepemilikan rumah. Sebelum memantapkan hati untuk membeli bangunan atau tanah, tentu hal yang pertama kali harus diperhatikan adalah kelengkapan dokumennya. Dokumen asli, pastikan dokumennya itu harus asli, surat-suratnya ya. Pastikan dokumen tersebut memiliki alas hak yang sah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan juga harus dipastikan kalau misalnya dokumen tersebut sesuai dengan objeknya ya, luasnya berapa dan sebagainya. Ini adalah hal kecil yang memang harus sangat diperhatikan sejak awal. Nah, kemudian masih terkait dengan dokumen kepemilikan rumah yang tidak kalah penting adalah jangan lupa untuk memastikan bahwa dokumen tersebut tidak sedang dijaminkan ya, atau dialihkan ke pihak lain. Ini harus dipastiin. Dan tidak juga sedang dikuasai oleh pihak lain. Artinya memang dokumen tersebut sudah ada di tangan si penjualnya, bukan lagi ada di tangan A, B, C, D kayak gitu. Jadi ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai dokumennya sedang dijaminkan. Jangan sampai dokumennya sedang dialihkan ke pihak lain. Apalagi dokumen tersebut ternyata tidak ada di tangan si penjual. Ini harus dipastikan sejak awal kayak gitu. Nah, bagaimana memastikannya? Teman-teman bisa tanya langsung kepada pemilik rumahnya atau pemilik bangunan atau tanah tersebut, atau kalau misalnya belum cukup puas atau ingin memastikan secara lebih spesifik, bisa langsung datang ke kantor BPN seperti itu. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah terkait perjanjian pengikatan jual beli. Memang ya, kalau misalnya mekanisme pembayaran yang akan dilakukan itu dengan cara mencicil, jadi misal melakukan cicilan rumah atau beli cicilan tanah. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah membuat PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa itu PPJB? Jadi PPJB itu adalah perjanjian yang dibuat oleh calon penjual dan calon pembeli tanah atau rumah sebagai pengikatan di awal sebelum para pihak membuat akta jual beli. Jadi sebelum buat akta jual beli, karena metodenya cicilan, maka dipastikan harus membuat PPJB terlebih dahulu. Nah, untuk membuat PPJB itu sendiri ya, teman-teman bisa melakukannya secara di bawah tangan atau di hadapan notaris. Biasanya PPJB itu akan dibuat karena adanya surat-surat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para pihak sebelum melakukan AJB atau akta jual beli di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah ya. Dengan demikian PPJB itu tidak bisa disamakan dengan AJB, yang merupakan AJB itu merupakan bukti pengalihan hak atas tanah atau bangunan dari penjual kepada pembeli kayak gitu. Nah, apa sih isi dari PPJB itu sendiri? Salah satu isi PPJB itu adalah kesepakatan antara penjual untuk mengikatkan dirinya akan menjual kepada pembeli dengan disertai adanya pemberian tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan. Jadi karena saya misalnya mau membeli sebidang tanah ya, saya lakukan DP dulu ya. Saya DP sebanyak 50 juta. Total pembayaran yang harus dilunaskan itu adalah 150 juta, berarti masih kurang 100 juta lagi. Saya cicil selama 12 bulan. Nah, itulah saya harus membuat PPJB dulu, dan itu nanti dituangkan di dalam
isi PPJB tersebut. Kalau sudah lunas, barulah kita buat AJB, akta jual beli. Kemudian perbedaan PPJB di bawah tangan dan di hadapan notaris. Mungkin kalian bingung ya, lebih baik aku bikin PPJB di bawah tangan atau di hadapan notaris ya? Nah, sekarang kita pahami dulu perbedaan mengenai pembuatan PPJB di hadapan notaris dan di bawah tangan. Nah, pertama, PPJB yang dibuat di hadapan notaris memang lebih memiliki kekuatan hukum yang kuat. Karena apa? Karena akan berubah menjadi akta otentik. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya ada di dalam pasal 1868 KUH Perdata. Dan juga jangan lupa lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris juga. Dalam pasal 1 angka 1 UUJN, bahwa akta yang dibuat oleh notaris akan menjadi akta otentik, seperti itu. Kemudian akta yang di hadapan notaris itu memang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, seperti itu. Lalu bagaimana dengan PPJB di bawah tangan? Nah, PPJB baik yang dibuat di hadapan notaris ataupun di bawah tangan, keduanya itu sebenarnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum dan mengikat para pihak secara sah selama dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian jangan lupa ada di dalam pasal berapa? 1320 KUH Perdata. Apa aja itu? Ada 4, jangan sampai lupa ya. 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian ada 4. Pertama, kecakapan. Kedua, ada kesepakatan. Ketiga, ada hal tertentu atau ada barangnya. Keempat, adalah suatu hal yang halal atau tidak dilarang, seperti itu. Nah, dengan dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di atas ya, sebagaimana yang tadi udah saya sebutkan, itu konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak serta berlaku seperti undang-undang atau sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Seperti itu. Lalu yang ketiga nih, apa yang harus diperhatikan lagi adalah sertifikat kepemilikan rumah atau tanah berada dalam penguasaan notaris. Ini sebenarnya sebatas saran saja ya, karena mekanisme pembayaran yang akan dilakukan adalah metode cicilan. Jadi supaya lebih aman nih, jaminkan aja sertifikat tersebut atau kelengkapan dokumen tersebut di notaris, bukan dijaminkan sih, tapi dititipkan ke notaris. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya pengalihan selama proses penyicilan ya. Jangan sampai nanti dokumennya ketika dicicil itu ketika lagi proses cicilan itu dokumennya malah dialihkan atau bahkan dijual lagi ke pihak lain. Jadi harus diantisipasi bisa dengan cara menitipkannya kepada notaris. Bukan tidak mungkin ya hal itu terjadi, apalagi kalau misalnya jangka waktu metode cicilannya 12 tahun misalnya, itu kan lama banget ya. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut di kemudian hari terjadi, maka lebih baik untuk menitipkannya kepada notaris, bawah penguasaan notaris, sehingga ketika Anda sudah melunasi cicilan, Anda dapat mengambil sertifikat kepemilikan rumah tersebut di notaris yang ditunjuk atau disepakati bersama dengan si penjualnya. Seperti itu. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.